Ada? Jadi sekali lagi kita baru kalau kita tidak bisa jawab, orang lain nggak bisa jawab, ya itulah betul-betul baru. Kalau bisa dijawab oleh orang, itu tidak baru, gitu ya, tidak baru. Nah kemarin kita sudah diskusikan kira-kira apa yang akan menjadi topik, ya. Nah sekarang pertanyaannya masing-masing itu baru belum? Kalau ditanya bisa nggak dijawab, ya? Yang bisa jawab hanya kita, orang lain nggak bisa jawab, ya karena ini tadi terserah kepada kita jawabannya, ya. Nah sampai saat itu kalau kita tidak bisa jawab, kita merasa kita adalah orang yang ya kita katakanlah orang yang stupid. Kalau dalam judulnya itu stupid, katanya ini judulnya apa tadi ya, nanti saya bagi. Saya bagi di ini aja nanti di ini di mana tadi simpannya, role of stupidity in research katanya, ya saya bagikan di chat di sini. Di mana ini? Nah, boleh di-download di situ ya. Ya, oke. Nah, jadi gimana Pak Maulana? Sudah ketemu kira-kira yang tidak baca dijawab, yang tidak bisa dijawab oleh orang lain, hanya kita yang bisa menjawabnya. Terserah kepada kita jawabannya. Insya Allah, Prof. Sehubungan dengan disertasi saya itu, karena memang sepertinya itu suatu jadi problem selama ini, Prof. Jadi saya coba untuk mencari solusinya Oh seperti itu, Prof. ya, sampai sekarang belum percaya dipecahkan orang. Ya bagus itu. Karena ini, Prof, sebenarnya pemerintah membuat rancangan atau regulasi yang diterapkan oleh pemerintah kepada masyarakat itu hanya sekedar untuk mengatasi kamuflase aja, Prof. Tetapi pada kenyataannya, fakta kenyataan di lapangan itu tidak berjalan, Prof, seperti itu. Iya, ya. Jadi artinya apa namanya? Jawaban selama ini bersifat kosmetik namanya, hanya di permukaan. Nah, S3 itu nggak bisa hanya di permukaan, tidak bisa hanya kosmetik. Kita mesti bedah besar. Dibedah betul permasalahannya. Artinya orang selama ini tidak tahu jawabannya.
Ya, hanya sekedar luar-luarnya saja, yang mendalamnya tidak tahu. Kira-kira jawaban yang mendalamnya udah tahu belum? Untuk sementara ini belum, Prof. Jadi masih mencari suatu terobosan dengan sambilan penelitian, jadi mencari terobosan itu, Prof. Dengan adanya regulasi yang baru, seperti Prof. mengkaji regulasi-regulasi yang baru, Prof. Itu jadinya mesti dibuat begini, bertahap jadinya, tahap. Jadi tadi jawabannya itu ada yang jawaban besar itu dipecahkan menjadi beberapa permasalahan kecil-kecil, ya kan? Nah, kemudian dipecahkan tahap demi tahap. Ya, besar itu kita bisa bagi 5, ya, karena mungkin kendala biaya, waktu, ya, karena Bapak Ibu ini bekerja, ya. Jadi dipecahkan satu topik, dipecahkan dulu sampai mana. Kemudian topik 2, topik 3, ya, topik 4, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Sehingga nanti kalau kita sudah pecahkan, itu selesai dia. Ya, apalagi karena seperti Bapak ini ya, Pak Maulana dan Bu Nancy ini kan permasalahannya multidisiplin. Nggak bisa hanya satu sisi. Ya, multidimensi. Nah, multidimensinya itu dipotong, pecahkan. Ya, tapi setiap langkahnya itu tetap mencakup multidimensi. Sehingga kalau selesailah kira-kira satu tahap. Maka tadi katakan besar, potong dulu sepotong. Nggak bisa Bapak yang besar. Ya, kecuali Bapak di Litbang. Ya, ada ini, tapi besar. Besar ini potong dulu sebagian. Nah, yang sebagian ini, ya, yang sebagian ini kita pecahkan lagi menjadi lebih kecil. Ya, lebih kecil untuk bisa kita pecahkan sedikit demi sedikit. Ya. Nah, atau bisa juga kalau mau besar tapi sampling, sensus ini di sudut sana, sudut situ, wah jauh. Ya. Nah, kemudian disatukan. Ya. Oke. Bu Delvi gimana? Izin, Prof. Nah, Saya sekarang masih belum fix, Prof. belum fix. Ya, Nggak tahu mau sudah apa. sudah bicara juga sama Prof. Nur Hayati. Jadi sudah diberi masukan-masukan, Prof. Tinggal difikskan saja, Prof. Tentang pestisida, Prof. Masih, Prof. Oh ya, ya. Ya. Tinggal senyawa pestisidanya aja. Yang mau diteliti itu apa belum fix, Prof. Oke. Tapi pestisida, tapi yang Ya. apa? Yang masalahnya nggak tahu. Ya, Prof. Senyawa pestisidanya belum ditentukan, Prof. Masih komunikasi sama Prof. Nur Hayati. Oke. Tadi masih belum nyambung. Ya, siap. Sudah. Kalau S3 tadi kita sudah bicarakan, mungkin waktu Ibu ke belakang, kita bicarakan bahwa kalau S3 itu pembimbingnya lebih pintar. Maka namanya promotor, bukan pembimbing, Bu. Kalau pembimbing itu dibimbing. Kalau promotor tidak membimbing. Hanya mempromosikan. Ya, jadi semuanya terserah kita. Kalau promotornya lebih pintar, artinya belum S3. S3, ya. Ya, kalau S3 harus kita yang menentukan ya, Prof ya. Iya. Ya. Pada waktu ujian nanti, kalau waktu ujian siapa yang lebih pintar? Ibu atau Bu Nur? Harusnya saya, Prof. Nah, ya. Ya. Nah, tentu sekarang masalah yang kita hadapi, Ibu mesti lebih tahu masalahnya daripada Ibu Nur. Iya, daripada promotor. Karena kalau Ibu tahu, Lia lebih tahu, artinya tidak mempromosikan, masih membimbing. Membimbing itu tahapnya paling tinggi S2. Ya, makanya S3 kita nggak punya namanya pembimbing. Kita nyebutnya promotor. Ya. Siap. Ya, Prof. Nah,
Jadi coba dipikir-pikir apa yang akan dikerjakan. Ya. Baik, Prof. Bu EN gimana? Kalau saya kemarin kan mau ngambil disertasi tentang industri, kegiatan industri. Iya, yang kemarin di sana. Ya. Masalah dampak sosial. Ya, karena kan agak luas. Jadi maksudnya saya kemarin belajar permodelan, jadi saya agak tertarik juga tentang model gitu kan, atau membuat model model pengembangan kegiatan industri di situ bisa juga kan. Nanti dampak sosial masyarakat itu menjadi salah satu submodelnya, maksud saya seperti itu juga. Kalau dikatakan terbaru dan terbarukan, saya rasa mungkin menurut saya itu terbaru. Mungkin kemarin Profesor bilang, tapi gimana kalau di tempat lain ada juga kegiatan yang serupa yang mendekati ini. Saya rasa Prof berbeda pasti karena karakteristik masyarakatnya juga berbeda, pertama itu. Jadi saya optimis lah kalau misalnya tercipta model yang memang benar-benar baru, dan berbeda dari yang lain. Itu sebenarnya, Prof. Jadi kalau kita punya satu model, ya, model itu pada dasarnya rumus matematika ya. Model. Nah, model ini kan ada koefisien-koefisiennya tuh. Ya kan? Nah, koefisiennya ditentukan oleh situasi kondisi setempat dan budaya setempat. Karena model itu tidak bisa diterapkan di semua tempat kecuali kita modifikasi. Ya kan? Modifikasi. Nah, kalau modifikasi itu sudah baru belum atau apa? Saya rasa gini, sebenarnya kalau saya baca-baca jurnal yang dinamakan terbaru itu sebenarnya bisa dilihat juga kita membandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Terus kita mencari celah di noveltis itu bisa mencari celah dari jurnal-jurnal sebelumnya atau penelitian-penelitian sebelumnya sebenarnya. Jadi saya rasa kalau model kan model yang akan saya misalnya ini saya bahasnya model, bisa juga saya itu maunya pemberdayaan atau dampak sosial masyarakatnya juga di situ bisa saya mau ambil. Tapi yang pasti inti disertasi saya mungkin ke arah industri, pasti tentang kegiatan industri. Saya rasa kalau model itu kan ada ada simulasi-simulasi atau ada percobaan yang akan tercipta hal-hal yang baru lah karena faktor-faktor pendukungnya atau analisis kebutuhannya itu pasti akan berbeda karakteristik setiap tempat. Apalagi kalau sosiologi masyarakat ini, sosiologi lingkungan ini, saya rasa, Prof, kalau membangun perencanaan mungkin bisa lah orang ketemu dengan pembangunan perencanaan di kegiatan ini di tempat lain juga bisa ketemu. Tapi kalau sosiologi ini, Prof, saya rasa akan berbeda karena sosiologi itu ke arah masyarakat dan lingkungan dan karakteristik setiap tempat itu pasti berbeda. Seperti orang-orang di suku anak dalam itu kan berbeda sebenarnya dengan orang-orang yang ada di mungkin perkotaan. Nah, itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira orang lain sudah tahu belum jawabannya? Rencana pembimbingnya siapa promotornya? Saya ini sebenarnya banyak karena saya sudah lihat-lihat promotor yang keahliannya di bidang itu juga kayaknya agak juga lumayan. Maksudnya bukan lumayan. Kemarin Pak Edward juga ngomong saya juga ahli spasial katanya. Jadi saya rasa saya belum tahu sebenarnya kemana Bu Nurhayati nanti akan mengarahkan. Yang pasti kemungkin saya kalau co-promotornya mau Pak Ari yang arsitektur. Ya, arsitektur itu. Dan saya rasa banyak orang yang nggak tahu pasti karena disertasi saya ini juga akan memakai hal-hal misalnya kayak spasial bisa juga terus tuh ya itu adalah Prof kita kan. Jadi tadi sederhananya begini, orang lain tahu enggak jawabannya, kita tahu enggak jawabannya, promotor tahu enggak?
Ya, kalau kita tahu research is not a research if you know the result ahead of time. Penelitian bukan penelitian kalau sudah tahu jawabannya. Artinya kita tidak rasa stupid. Ya, penelitian adalah penelitian kalau kita belum tahu jawabannya. Ya, itulah maka karena kita belum tahu, maka kita perlu mencari tahu. Mencari tahu itu yang kita sebut dengan bahasa Indonesia penelitian. Dalam bahasa Indonesia penelitian ya. Sebetulnya tidak cocok, yang lebih cocok itu research. Research itu searching. Research kan, searching, mencari tahu. Nah, itu. Jadi mungkin Ibu belum pas saja, belum ketemu rumusan masalah ya karena baru masuk ya. Rumusan masalah yang betul-betul fundamental. Ya, saking banyaknya masalah di sana, di tempat kerja Ibu saking banyaknya masalah, ya. Lah bingung dewek. Yang mana yang mau dipilih untuk topik penelitian. Kenapa ini tadi saya katakan? Tidak bisa kita semuanya. Tidak selesai. Karena itu kan makan waktu. Ya, makanya tadi ada masalah besar, kita ambil yang kecil sebagian. Sebagian yang kita tidak tahu, orang lain tidak tahu, promotor kita tidak tahu. Supaya pada waktu kita selesai penelitian, selesai searching-nya, kita memberikan sesuatu yang baru. Ya. Nah, itu kan idealnya ya S3 ya. Kecuali nanti ada orang-orang tertentu yang sudah di tapal batas, sudah mau deadline, dia sudah mau kadaluarsa, ya apa boleh buat. Didorong-dorong supaya selesai begitu ya. Tapi karena ini masih baru, kita mulai dengan yang ideal dulu. Yang ideal itu adalah sesuatu yang memang kita tidak tahu jawabannya. Kita ingin cari tahu. Ya, jadi sebetulnya contoh ya kalau Ibu tadi ya. Ada enggak yang enggak tahu? Ada. Ya kan? Ada enggak yang enggak Ibu tahu di situ? Di apa nama di Serong, daerah Serong sana kan atau di Banyuasin situ. Ada enggak yang enggak tahu jawabannya? Ada. Kalau sudah tahu, sudah Ibu kasih tahu sama Pak Bupati. Ini Pak, jawabannya buat kebijakan begini. Nah, ini kan karena Ibu belum tahu, makanya ingin dicari tahu. Ya. Kalau mau sosial, ya tahu ini aja. Kalau misalnya dampak industri terhadap perkembangan penduduk, nah, ya. Apa dampak industri? Jadi Ibu mesti spesifik. Jadi mesti spesifik juga industri. Jadi kemarin kan sudah kita spesifik ya. Ibu lebih baik industri minuman karena banyak di sana, kan? Saya ingat sekarang dampak industri minuman di daerah kilometer 18 itu apa namanya? Serong apa ya? Nah, situ kan daerah sana. Kenapa? Karena ada masalah ya, struktur geologinya ya. Memang ada yang mirip-mirip, enggak apa-apa. Jadi katakan tadi, ada yang mirip yang saya bilang, enggak apa-apa mirip. Memang salah mirip. Mirip sebagai pembanding, tapi masalahnya pasti beda. Pasti berbeda kan permasalahannya. Permasalahan yang kita hadapi di kilometer 18, geologinya berbeda, industrinya berbeda, ya kan? Karakter masyarakatnya berbeda, ya. Apa karakter masyarakatnya berbeda? Nanti tanya Pak Maulana sama Bu Nancy. Ada kawan saya dulu kerja, sekarang dia sudah, ya masih kembali lagi kerja di sini. Dia sudah kerja di seluruh Indonesia, swasta, kebun ya. Dia mengatakan Sumatera Selatan biaya sosialnya paling tinggi. Ya, social cost-nya paling tinggi. Artinya banyak premannya. Ya kan? Biaya preman itu kan jatah preman. Jatah premannya paling tinggi se-Indonesia. Itu karakternya beda kan? Sudah jelas, paling tinggi di Indonesia, premannya paling banyak. Nah, ya, desa halus nyebutnya social cost. Ya kan? Ya paling tidak ada
Saya sudah pernah kerja di Aceh dulu, wah itu social cost-nya juga besar itu. Social cost-nya. Mereka ngadakan kenduri lah, inilah, semuanya pemudanya datang. Pemudanya datang, minta bantuan. Sukarela apa ala kadarnya. Ya gimana kita? Kita kan pendatang. Ya kan? Saya kan pegawai kerja di sana. Nah, Ibu seperti itu. Beda enggak? Beda, bilang. Jadi waktu saya pancing Ibu, oh itu Pantai Timur. Ya sama-sama Pantai Timur. Jadi kita dalam merumuskannya itu mesti berbeda. Ya, kita mesti menyatakan dia beda, karakternya beda, segalanya beda. Ya, sehingga ada masalah. Masalahnya jadinya berbeda. Variabelnya beda variabelnya. Jadi kalau Ibu menggunakan model yang ada, ya yang sudah berlaku di tempat lain, model itu perlu dimodifikasi. Ya, perlu dimodifikasi. Model itu baru bisa diterapkan di tempat Ibu. Ya. Nah, Ibu jangan terlampau tadi mau ya banyak industri Ibu. Yang paling mudah yang karakteristiknya khas itu minuman kan. Struktur geologinya beda, ininya beda dan sebagainya. Ya. Nah, jadi Ibu itu disampaikan di dalam latar belakang. Latar belakang kita itu beda. Jadi kalau saya mengatakan ya fokus pada satu. Sehingga Ibu bisa fokus kepada permasalahan yang ada. Ya. Jangan diperhatikan masalah di kantor. Masalah di kantor banyak. Ya. Ya memang ya kita fokus kepada salah satunya. Ya, salah satunya itu yang menjadi fokus kita dalam sekolah. Ya, kita akan menelitinya secara ilmiah sehingga kita betul-betul sampai pada hal yang kita tidak tahu. Model apa? Tidak tahu jawabnya. Model apa yang cocok? Tidak tahu. Terus Ibu pakai model yang lain. Pendekatannya. Nah, itu ya. Pendekatannya kita coba model A. Dengan catatan ini apa namanya? Modifikasi coefficient-nya. Tahun pertama. Tahun kedua apa? Model B. Ya kan? Yang ketiga model C, kita tidak tahu. Model apa yang paling cocok? Tidak tahu. Ya, makanya kita cari tahu. Kalau Ibu sudah tahu modelnya, ya sudah selesai. Tidak jadi kita. Kalau ditanya, model apa yang paling tahu? Tidak tahu. Ya. Nah, kira-kira model yang kondisinya agak mirip-mirip, orang itu menggunakan model ini. Model A, model B, model C. Ya sudah. Tahun pertama Ibu model A, tahun kedua model B, tahun ketiga model C, dimodifikasi. Ya. Kemudian dirangkum. Selesai disertasinya. Ya, kalau ditanya kenapa nyoba itu tidak fokus, ya kita tidak tahu model mana yang paling cocok. Ya, atau kalau satu model mau diterapkan, yang mana yang mau direvisi ini, yang mau dimodifikasi, tidak tahu. Ya, jadi kalau Ibu sudah mengatakan saya tidak tahu modelnya yang apa, atau saya tidak tahu variabel mana yang perlu saya modifikasi. Nah, itu sudah sampai, sudahlah S3. Yang lainnya itu, ya, yang lainnya itu hanya katanya paperwork. Ya, jadi kalau dalam penelitian menemukan rumusan masalah sudah 50% selesai. Jadi kalau Ibu sudah ketemu, ini nih yang tidak tahu. Ya, kita tanya orang tidak tahu. Ya, serah kita yang memecahkan. 50%. Ditulis ya, seminar apa? Seminar proposal sudah 70%, Bu. Ngumpul data itu hanya 30%, ngumpul nulis 30%. Makanya orang setelah seminar proposal ya, artinya sudah lulus qualifying ya. Sudah lulus qualifying, seminar proposal itu sudah disebut, makanya dia baru disebut kandidat doktor.
Karena tinggal dia menulis. Padahal kalau dia sudah menulis proposal, sudah ada minimal satu paper yang bisa dipublikasikannya. Tadi mungkin dia pakai model A dulu. Model A hasilnya ini, publikasikan. Tahun kedua model B, kita publikasikan. Ya, jadi minimal kalau S3 itu 2 publikasi. Kenapa? Karena mestinya kita seperti itu. Kita coba gitu ya. Karena kita tidak tahu, kita coba dengan pendekatan-pendekatan. Nah, apa peran promotor? Kan promotor hanya mengarahkan kok. Ya, seperti yang saya ngomong inilah peran promotor. Promotor kerjanya hanya seperti itu. Ya, tidak melaksanakan, tidak tahu. Kalau ditanya, yang mana Pak yang paling benar? Tidak tahu, aku juga tidak tahu. Ya, kita sama-sama melaksanakannya. Jadi nanti kalau ibu tahu, ya saya sebagai promotor misalnya, oh tahu juga, begitu. Tahu juga ya, karena kita berdiskusi, ada rapat kemajuan kan, dalam rapat kemajuan kita berdiskusi, kita bisa maju bersama ya. Nah pada waktu lulus, ibu lebih tahu, promotornya hanya nambah ilmu karena dari pengetahuan yang ibu kerjakan. Ya, oke. Ada lagi, Bu Nancy? Apa kata beliau? Katanya pesan Kapolda cuma ada yang lain selain Kapolres. Ya sudah tinggal balikan nanti kan. Oke. Ada? Bu Evi? Tanya dulu. Ada Pak, tapi sambil rapat Pak, izin Pak. Menyimak Pak, tapi Pak izin Pak. Oke. Ada? Ya, kalau enggak, saya sudah, itulah yang ingin saya ini kan. Ya, bahwa kita kalau mau S3, mesti punya ini, ya. Nah. Pak Maulana sudah? Pas? Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau gitu, saya mau Bapak Ibu buat paper kecil. 2 paling lama 3 halaman, paling panjang ya. 2 paling panjang 3 halaman, mencarikan apa yang kita bicarakan, tapi kasusnya adalah rencana disertasi Bapak Ibu. Ya, rencana disertasi Bapak Ibu. Ya. Jadi kita punya apa itu baru, isinya begitulah kira-kira. Apa kebaruan dalam rencana penelitian saya. Ya, filosofi kebaruan, ya, filosofi kebaruan di dalam ini. Kalau ujian qualifying, ya saya kasih tahu aja waktu ujian. Kalau saya yang jadi penguji filsafat ilmu, nomor 1 saya tanya itu, bagaimana kita menjustifikasi kebaruan di dalam rencana penelitian kita. Ya, nah, jadi 2-3 halaman, diketik aja, ya 1,5 spasi, artinya tidak banyak itu. Artinya hanya 4-5 alinea kan, 4-5 alinea. Ya, oke. Ada lagi? Pak, Ya. kemarin yang Iya, sama tugasnya rasanya ya. Iya Pak, kayaknya inilah Pak tugas Bapak bilang kemarin 3 Iya, halaman. Tapi 3, ya. Tapi belum ada yang nulis kayaknya. sudah Pak, tapi mau ngumpul di dalam tempat. Oh, lupa aku belum situ buat enggak? tempatnya. Ya. Yang kemarin. Iya, oke. Jadi sekarang lebih tajam. Ya, sekarang Lebih sudah ke tajam. arah disertasi kan Pak? Iya. Ya, jadi sekarang sudah lebih tajam kita apa itu baru. Ya, baru itu artinya apa? Kita tidak tahu apa yang ingin kita kerjakan. Rumusan masalahnya apa? Jawabannya terserah kepada kita.
Ya. Oke, ada lagi? Kalau enggak ya sampai sekian dulu topik kita. Ya. Ya, udah. Ya, saya akan buat sekarang bentar tempatnya. Ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama.